Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Alam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dari program studi Hukum Pidana Islam. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil pembelajaran materi hak asasi manusia dan gender yang telah saya dapatkan selama 1 semester ini. Baik, untuk pembahasannya akan saya sampaikan pada hari ini mencakup konsep dasar hak asasi manusia, konsep gender, perbedaan gender dan jenis kelamin, sejarah feminisme, aturan internasional dan nasional, perspektif agama, serta hak asasi manusia dalam pendidikan, politik, keluarga, dan pencegahan kekerasan. Pertama, kita bahas definisi HAM terlebih dahulu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam hukum Indonesia, HAM dijamin dalam UUD 1945 dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, sehingga negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia meliputi universalitas, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling bergantung, kesetaraan, non-diskriminasi, martabat manusia, dan tanggung jawab negara. Semua prinsip ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak hanya soal pengakuan hak, tetapi juga tentang bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan manusia secara bermartabat. Selanjutnya, kita bahas tentang gender. Gender adalah perbedaan peran, sifat, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Jadi, gender berbeda dengan jenis kelamin, karena jenis kelamin bersifat biologis dan kodrati. Sedangkan gender bisa berubah sesuai zaman dan lingkungan sosial. Ketika gender dipahami dengan keliru, muncullah ketidaksetaraan. Misalnya, perempuan dianggap hanya cocok di ranah domestik, sementara laki-laki dianggap lebih pantas di ranah publik. Padahal pemahaman gender yang benar justru membantu menciptakan relasi yang adil, setara, dan bebas diskriminasi. Selanjutnya, sejarah feminisme. Sejarah feminisme berkembang melalui beberapa gelombang. Gelombang pertama fokus pada pendidikan dan hak pilih perempuan. Gelombang kedua menyoroti isu domestik, seksual, dan relasi kuasa. Sedangkan gelombang ketiga lebih menekankan keberagaman, pengalaman perempuan berdasarkan ras, kelas, budaya, dan orientasi seksual. Selain itu, ada berbagai aliran feminisme seperti feminisme liberal, radikal, marxis, sosialis, ras, postkolonial, nordik, dan anarkis. Masing-masing aliran memiliki cara pandang berbeda, tetapi tujuan besarnya itu sama, yaitu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Untuk HAM dan gender dalam aturan internasional dan Indonesia, di dalam aturan internasional, isu HAM dan gender diatur melalui UDHR, ICCPR, ICSCR, dan CEDAW. UDHR menjadi dasar normatif non-diskriminasi. ICCPR dan ICSCR mengubah prinsip HAM menjadi kewajiban hukum. Sedangkan CEDAW secara khusus mengatur penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan di Indonesia, prinsip tersebut juga tercermin dalam UUD NRI tahun 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Bahkan Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui UU nomor 7 tahun 1984 yang menunjukkan komitmen negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Untuk HAM dan gender dari segi perspektif agama, bahwa dalam perspektif Islam,
Kristen, Protestan, Katolik, dan Buddha. Pada dasarnya semua agama mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam menekankan kesetaraan di hadapan Allah. Kristen dan Katolik mengenal konsep imago Dei. Sedangkan Buddha menolak anggapan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun begitu, dalam praktek sosial masih sering muncul tafsir budaya yang bias gender. Karena itu, nilai agama perlu dibaca secara kontekstual agar tetap selaras dengan keadilan dan HAM. Jika dilihat dari pendidikan, hak atas pendidikan adalah bagian penting dari hak asasi manusia, karena pendidikan membantu manusia memahami hak-haknya dan mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks gender, pendidikan yang setara sangat penting agar perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan yang sama. Namun masih ada hambatan seperti kemiskinan, pernikahan dini, stereotip gender, dan keterbatasan akses di daerah terpencil. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan pendidikan yang inklusif, tidak diskriminatif, dan sensitif gender. Dalam politik, HAM dan gender berkaitan dengan hak berpartisipasi, bersuara, memilih, dan dipilih. Keterwakilan perempuan diperlukan bukan hanya sebagai angka, tapi untuk memastikan kebijakan yang adil dan mewakili kebutuhan masyarakat. Di tingkat keluarga, kesetaraan gender berarti pembagian peran, tanggung jawab, dan hak yang adil. Keluarga yang terjebak patriarki cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Keluarga yang setara cenderung lebih harmonis dan bebas kekerasan. Ketimpangan gender terlihat di banyak bidang: pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dengan bentuk marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. Penyebabnya meliputi budaya patriarki, kebijakan bias, dan rendahnya kesadaran publik. Solusinya adalah perubahan sikap dan kebijakan yang adil. Implementasi kesetaraan gender membutuhkan pendidikan, penguatan kesadaran publik, reformasi hukum, dan keadilan pro keadilan. Sehingga semua pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan keluarga harus bekerja sama, karena kesetaraan gender adalah isu pembangun yang meningkatkan kesetaraan bersama. Untuk pencegahan kekerasan berbasis gender, langkah preventif yang diperlukan adalah edukasi, perlindungan hukum, respon cepat, dan perubahan budaya yang menolak kekerasan. Negara harus aktif melindungi korban dan menindak pelaku. Kesimpulannya, HAM dan gender saling terkait. Mewujudkan kesetaraan gender berarti menghormati hak asasi manusia, orang demi masyarakat yang adil dan bermartabat. Baik, cukup sampai di sini pembahasan mengenai HAM dan gender yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.